Jumpa lagi di Gapura Misteri dan kembali saya ucapkan terima kasih banyak untuk semua dukungan Anda. Baik yang sudah subscribe, sudah like, komen, dan share ke teman-teman yang lain. Dan semoga semuanya selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, dan kelancaran dalam segala urusan. Dan saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena baru upload lagi kisah-kisah horor yang sepertinya sudah agak lama juga. Dan di kisah horor yang ke-34 ini adalah sebuah kisah horor yang dialami oleh Mas Amin ya. Dan kejadiannya itu sekitar tahun 2007-an lah. Kira-kira seperti itu, dan karena Mas Amin sendiri agak lupa, sudah agak lama juga karena sekarang juga Mas Amin ini sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai seorang security di sebuah BUMN ya, atau di kantor BUMN. Dan cerita ini merupakan sebuah cerita di mana waktu itu Mas Amin masih belum mempunyai pekerjaan tetap. Jadi Mas Amin kala itu masih bekerja serabutan begitu, kadang kerja kadang enggak, tergantung dari ada kerjaan atau enggak. Kalau ada ya kerja, kalau misalkan enggak ada kerjaan ya terpaksa nganggur begitu. Suatu ketika Mas Amin ini diajak oleh kakaknya, ditawarin sebuah pekerjaan yaitu berlayar ya, atau ngikut kapal penangkap ikan seperti itu. Kalau di daerahnya Mas Amin itu istilahnya mayang ya, atau miang begitu. Meskipun dulunya Mas Amin sendiri pernah ngikut kapal juga, tapi sempat keluar, dan sekarang karena melihat Mas Amin ini sering nganggur dan lama nggak kerja, akhirnya kakaknya itu menawari untuk ikut ya, ikut kakaknya di sebuah kapal juga. Kebetulan saat itu kakaknya sedang mendarat kapalnya, dan singkat cerita Mas Amin pun menerima tawaran kakaknya itu. Dan setelah waktunya kapal itu berangkat melaut kembali, Mas Amin pun di situ mulai melaut dengan kapal itu. Sebuah kapal penangkap ikan yang lumayan besar, dan ABK-nya pun ya lumayan banyak jumlahnya. Berangkatlah kapal itu meninggalkan dermaga dan atau ya semacam pelabuhan begitu, dan sampai saat itu belum ada kejadian yang aneh-aneh. Hingga pada suatu hari ketika kapal itu sudah berlayar beberapa hari di laut sana, dan sudah menjadi kebiasaan Mas Amin juga waktu di darat, Mas Amin pun gak ketinggalan ya semacam melaksanakan sholat 5 waktu ya. Selama berada di kapal itu, selama dia berlayar di laut itu. Dan pada suatu malam, Mas Amin itu hendak sholat isya di kapal itu, yang tempatnya sendiri tuh ada di bagian atas, di mana bagian bawahnya tempat Mas Amin sholat itu ada semacam ruangan, yaitu ruangan pendingin. Dan sebelum masuk ke ruangan pendingin itu ada semacam almari, yaitu almari pendingin juga ya, almari pendingin juga yang cukup besar. Dan menurut teman-temannya Mas Amin, yaitu ABK yang lain yang ada di situ, almari pendingin itu pernah digunakan untuk menyimpan mayat di sana, yang kebetulan mayat itu adalah seorang ABK yang meninggal saat dia itu sedang kerja begitu, yang disebabkan karena satu hal begitu ya, mungkin karena kecelakaan kerja atau apa, sehingga nggak mungkin kalau kapal itu langsung kembali lagi hanya untuk mengantarkan mayat itu. Sampai akhirnya ya biasanya dimasukin ke almari pendingin itu. Tapi ketika Mas Amin mulai kerja di kapal itu sih nggak ada mayat atau nggak ada apa begitu. Itu hanya menceritakan waktu dulu, menurut pengakuan ABK yang sudah lama kerja di situ. Nah, di atas almari pendingin itu ada semacam lantai begitu, lantai-lantai gitu, yang digunakan Mas Amin untuk tempat sholat selama Mas Amin melaut atau selama Mas Amin ada di kapal tersebut. Gak ada sesuatu yang aneh juga waktu itu, hingga pada suatu malam ada salah satu ABK, yaitu temannya Mas Amin, ketika posisinya itu sedang istirahat, antara sadar dan gak sadar, dia itu seperti mendengar ada suara dari almari pendingin itu, kletak-kletek, kletak-kletek. Seperti ada suara apa sih itu, seperti dari arah pendingin.
kata si ABK itu. Tapi menurut ABK tersebut, ketika dia berniat mau melihat atau menuju ke arah almari pendingin tersebut, seolah-olah kayak nggak punya tenaga buat bangun. Benar-benar seperti orang lumpuh. Entah kenapa dia sendiri tuh nggak tahu. Dan tiba-tiba dalam posisi seperti itu ada semacam sosok. Entah dari mana asalnya sosok itu. Sosok yang benar-benar gede, besar, mendekat ke arah ABK itu tadi, temannya Mas Amin itu. Ya, sebut saja namanya Mas Bakti lah. Mas Bakti pun di situ sama sekali nggak bisa menggerak-gerakkan semua anggota tubuhnya. Dan saat kondisi seperti itu, mendekatlah sosok itu, sosok yang menurut Mas Bakti itu gede, besar, tinggi, dan mengenakan ya kalau kita itu ya semacam pakaian begitulah. Sosok itu pun seperti mengenakan semacam pakaian serba hitam. Tapi bukan hitam legam, melainkan hitam kehijauan di situ. Dengan muka yang agak tertutup oleh rambut sosok itu sendiri dan matanya itu seperti tertutup begitu. Tapi semua itu terlihat nggak begitu jelas, tapi ya yang jelas itu keberadaan sosok itu benar-benar ada. Dan sedang ada persis di depannya Mas Bakti tersebut. Semakin dekat, Mas Bakti pun hanya terlihat pasrah karena memang nggak bisa ngapa-ngapain. Hanya rasa takut dan merinding melihat sosok itu, dan sudah semakin dekat. Tiba-tiba sosok itu pun seperti mengatakan sesuatu dengan suara yang berat dan agak keras juga. Siapa anak yang sering sholat di tempat ini? Suruh dia pergi dari sini. Jangan kembali ke tempat ini lagi. Sesaat Mas Bakti itu teringat dengan Mas Amin. Dan ketika itu, saat Mas Bakti itu sudah mengingat kalau yang sering sholat di tempat itu di tempat atau di atas pendingin itu adalah Mas Amin. Tiba-tiba sosok itu pun lenyap seketika dan Mas Bakti pun di situ seolah baru nyadar ya. Loh, tadi apa ya yang barusan aku alami? Kayak antara sadar dan nggak sadar. Dan sosok itu, sosok yang seram itu tadi, tiba-tiba itu lenyap entah kemana. Mas Bakti pun berusaha mengingat apa yang barusan dia alami dengan ya keringat dingin begitu yang masih bercucuran karena memang perasaan takut yang luar biasa itu tadi. Dan saat itu juga Mas Bakti pun mencoba untuk mencari Mas Amin. Ya bermaksud mau menceritakan apa yang baru saja dia alami. Min, panggil Mas Bakti sambil berusaha mencari-cari ya Mas Amin itu tadi. Min, ada apa Tik? Jawab Mas Amin begitu mendengar suara Mas Bakti manggil-manggil dirinya. Min, kamu belum tidur ya? Belum lagi ngopi sambil ngerokok, belum begitu ngantuk juga. Ada apa emang Tik, ada apa? Min, aku boleh cerita nggak? Cerita apa tuh? Cerita apa? Boleh aja, tapi jangan yang serem-serem ya, kata Mas Amin kayak gitu. Ini malah mau cerita yang menurut aku itu memang serem, Min. Ini serius, Min. Waduh, ya udahlah. Kamu mau cerita apa, Tik? Kata si Amin seperti itu. Akhirnya di situ Mas Bakti pun menceritakan apa yang barusan dialaminya itu dari awal sampai akhir. Dia menceritakan semuanya ke Mas Amin itu tadi. Jadi almari pendingin itu pernah buat nyimpen mayat ya Tik ya? Ya dulu sih pernah Min, tapi ya aku nggak tahu apakah yang aku alami tadi itu ada hubungannya dengan itu apa enggak. Aku juga nggak ngerti Min. Sampai di situ, waktu pun terus berlalu dan kejadian seperti itu hanya sekali terjadi selama Mas Bakti ada di kapal tersebut. Dan Mas Amin pun masih terus menjalankan sholat 5 waktunya itu di tempat yang sama tanpa memperdulikan apa yang sudah diceritakan oleh Mas Bakti. Hingga pada akhirnya setelah berlayar sekian hari di laut, ya kurang lebih 40 harian lah seperti itu, maka kapal itu pun berniat untuk pulang. Ya pulang dengan hasil tangkapan yang lumayan banyak juga saat itu. Dan ketika kapal itu hendak atau dalam perjalanan pulang, lagi-lagi saat malam tiba, dalam posisi yang sama, antara sadar dan gak sadar, Mas Bakti itu mengalami hal yang sama persis seperti yang dialaminya pertama kali,
yaitu munculnya sosok tinggi gede, tinggi besar dengan rupa hitam kehijauan seperti itulah, dan muka yang tertutup rambutnya itu benar-benar persis dengan kejadian yang pertama itu. Dan saat peristiwa yang kedua itu, Mas Bakti pun gak menceritakan ke Mas Amin. Karena Mas Bakti pikir ya beberapa hari lagi juga nyampe di darat, ngapain cerita-cerita. Jadi gak menceritakannya ke Mas Amin langsung. Tapi apa? Justru Mas Bakti itu menceritakannya ke kakaknya Mas Amin. Dan singkat cerita, kapal itu pun sampai di darat begitu ya. Nyandar di pelabuhan di tempat pertama kali Mas Amin dan kakaknya itu berangkat melaut. Sementara sampai dengan Mas Amin kapalnya mendarat, sudah nggak inget-inget lagi tentang cerita temannya itu. Atau peristiwa temannya Mas Amin saat dialami dan diceritakannya saat masih di tengah laut sana. Beraktivitaslah Mas Amin seperti biasanya saat sudah tiba di rumah. Dan sampai sejauh itu nggak ada kejadian apa-apa lagi, ya layaknya hari-hari biasanya lah. Hingga pada suatu malam, ketika Mas Amin sedang tiduran, ya kurang lebih perkiraannya itu ya sekitar jam 10 malam waktu itu, tiba-tiba antara sadar dan nggak sadar. Ya biasanya itu kan kalau orang mau tidur, itu ada saat-saat transisi di mana orang sering mengalami peralihan, di mana orang antara di alam sadar dan alam tidur, begitulah gampangannya. Ya kurang lebih seperti itulah. Dan saat itulah, dalam alam transisi itu, Mas Amin itu tiba-tiba didatangi sosok yang menurut dia itu sama dengan apa yang temannya Mas Amin ceritakan saat masih di tengah laut itu. Loh, itu apa? Kenapa rupanya seperti yang temanku ceritakan? Dalam hatinya Mas Amin seperti itu. Sosok dengan tinggi besar dan rupa serta badannya itu berwarna hitam gelap tapi agak kehijau-hijauan. Apa ini sosok yang dia ceritakan dalam hatinya Mas Amin itu seperti itu? Dan satu lagi yang membuat Mas Amin seperti memastikan cerita temannya tentang sosok itu adalah mata sosok itu. Sosok itu tuh seperti nggak mempunyai mata, tertutup oleh rambutnya yang ya tergerai begitu, tergerai ke depan, hampir menutupi sebagian besar muka sosok itu. Oh iya benar, itulah sosok yang temanku ceritakan tempo hari. Dan sementara sosok itu pun semakin mendekat begitu, semakin mendekat ke arah Mas Amin. Dan waktu itu Mas Amin itu antara takut dan nekat begitu, bermaksud untuk mengambil sebuah golok dengan tujuan untuk menyerang sosok itu. Dan saat sosok itu semakin mendekati Mas Amin, tanpa pikir panjang lagi Mas Amin pun langsung mengambil sebuah golok. Dan saat mengalami hal semacam itu, yang dia rasakan itu seperti berada di rumahnya Mas Amin sendiri. Di rumahnya sendiri, tapi kelihatan agak aneh menurut Mas Amin waktu itu. Jadi Mas Amin itu seperti berada di rumahnya sendiri, tapi rumahnya itu seperti rumah tua dan kondisinya itu gelap. Dan setelah menemukan golok yang Mas Amin cari itu, Mas Amin pun langsung menyerang sosok itu. Dan anehnya, menurut perhitungan Mas Amin, yang seharusnya sosok itu kena dengan sabetan golok itu, tapi yang Mas Amin rasakan itu seperti sedang menyabetnya ke angin begitu. Jadi meskipun kena tapi seperti ngeblong begitu. Sementara sosok itu pun terus mendekati Mas Amin, dan karena semakin dekat, Mas Amin itu berusaha untuk menghindar ya. Menghindar untuk ya agak menjauhi sosok itu, sambil ya itu tadi menyabet-nyabetkan goloknya, tapi ya lagi-lagi seperti menyabetkan ke arah angin itu tadi. Cukup lama juga Mas Amin itu mengalami kejadian tersebut, sampai akhirnya apa? Mas Amin itu seolah kayak mendengar ada suara yang sumbernya itu dari sosok itu. Nggak tahu juga Mas Amin itu karena nggak melihat dengan jelas muka dari sosok itu. Tempatmu di sini bukan di sana, kata sosok itu dengan suara yang menakutkan seperti itu, seperti suara yang keras dan bernada berat kayak gitu. Sampai akhirnya sosok itu pun tiba-tiba lenyap. Dan yang Mas Amin nggak habis pikir, berbarengan dengan lenyapnya sosok itu, tiba-tiba Mas Amin itu merasakan di
sekelilingnya itu sudah banyak orang. Dan posisi Mas Amin itu sudah nggak berada di rumah. Padahal waktu sosok itu masih ada, Mas Amin itu ngerasa kalau dia itu nggak kemana-mana, masih di sekitar rumahnya. Meskipun dengan ya penampakan yang cukup aneh juga, gelap dan seperti berada di rumah tua, rumahnya Mas Amin sendiri, tapi ya dengan tampilan rumah yang jadul begitu ya, rumah kuno, rumah layaknya pada zaman dulu, dan dengan dinding-dinding itu dari anyaman-anyaman bambu dan atapnya pun sama seperti anyaman daun pohon kelapa yang udah kering begitu ya. Mungkin teman-teman juga sebagian pernah ngeliat kayak gitu ya, atau apalah itu istilahnya. Dan Mas Amin bener-bener kaget setelah merasakan di sekelilingnya itu ternyata udah banyak orang. Dan semakin kaget juga ketika dia itu ngerasa membawa golok dan berada di jalan raya. Ya meskipun bukan jalan raya besar, tetapi ya jalan raya kampung kayak gitu, jalan raya perkampungan. Mas, ini ada apa ya? Kenapa banyak orang di sini? Ini ada apa? Ini ada apa? Kenapa aku ada di jalan raya seperti ini, Mas? Tanya Mas Amin ke kakaknya yang saat itu. Ternyata kakaknya Mas Amin itu yang dulu pernah ngajak Mas Amin berangkat melaut itu tuh ternyata ada di situ juga. Akhirnya apa? Kakaknya Mas Amin itu cerita, kamu itu habis kerasukan, Min. Kerasukan atau kemasukan makhluk penunggu ruangan pendingin kapal itu, kata si kakaknya Mas Amin seperti itu. Maksudnya gimana, Mas? Maksudnya gimana? Ya kamu inget-inget dulu lah, kamu itu terakhir sadar itu lagi ngapain? Akhirnya Mas Amin pun di situ berusaha mengingat-ingat sesuatu. Oh iya Mas, aku itu mau tidur tadi itu sebenarnya. Nah habis itu aku itu nggak tahu apa-apa, tiba-tiba aku tuh didatangi sama sosok tinggi besar dengan rupa yang hitam kehijauan, dan aku itu berusaha melawannya, Mas, dengan golok ini yang waktu itu Mas Amin itu masih memegang golok itu. Nah ya itu, Min, kata si kakaknya Mas Amin, kamu itu tadi bawa golok itu sambil jalan-jalan keliling kampung, sambil teriak-teriak, aku bunuh kamu, aku bunuh kamu. Bahkan salah satunya itu ya aku yang kamu teriaki dengan kata-kata itu. Akhirnya seluruh warga pun pada keluar rumah berusaha mencegah kamu berusaha ngerebut golok itu karena membahayakan orang. Sampai akhirnya tiba-tiba kamu itu berhenti berjalan dan gak tahu apa sebabnya kamu itu tiba-tiba sadar. Wah kayak gitu ya Mas ya. Nah terus sosok itu sebenarnya siapa ya Mas ya? Itu adalah sosok peminta tumbal sebenarnya, Min, dan sudah lama itu sebenarnya sosok itu tuh mengincar kamu saat kamu itu masih di kapal sana. Disitulah Mas Amin itu baru sadar, baru ngeh dengan cerita temannya itu yang dia dengar saat masih di kapal sana tempo hari setelah mendengar penjelasan dari kakaknya itu. Sementara kakaknya Mas Amin yang lain, jadi sebenarnya itu Mas Amin punya beberapa kakak, ada 4 kakak lagi. Dan yang mengajak Mas Amin melaut itu adalah kakak di atasnya persis, di atasnya Mas Amin persis. Sementara kakak yang lainnya, kakak paling sulung itu juga rumahnya masih di situ, masih ngomplek di situ, berdekatan di situ ya, masih satu tetangga kayak gitu. Yang saat itu juga ada di kejadian saat itu bilang ke Mas Amin, udahlah Min, kamu nggak usah berangkat melaut lagi, Min, kamu itu kan lagi diincar untuk dijadikan tumbal. Tumbal gimana Mas, tumbal gimana? Tanya Mas Amin ke kakak sulungnya itu. Udahlah nggak perlu aku jelasin, yang penting nggak usah berangkat. Sampai akhirnya apa, Mas Amin pun nggak berangkat lagi sampai mendapatkan pekerjaan tetap, yaitu sebuah security di salah satu kantor BUMN di tempatnya atau di rumahnya Mas Amin, jadi daerahnya Mas Amin itu. Ya kurang lebih seperti itu sebuah cerita horor yang dialami oleh kakak beradik, terutama dialami oleh Mas Amin ya, yaitu sekitar tahun 2007-an lah. Semoga bisa diambil pelajaran buat kita semuanya ya, paling tidak bisa menghibur teman-teman semua. Sekali lagi terima kasih untuk Anda semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang lainnya. Dan bagi Anda, teman-teman yang punya pengalaman horor yang ingin berbagi dengan yang lainnya di Gapura Misteri, silakan kirimkan cerita Anda melalui email ke gapuramisteri@gmail.com. Dan sampai jumpa lagi di kisah yang berikutnya, tentunya yang lebih menarik.